Salam, selamat pagi saudara. Kita bertemu kembali dalam pembacaan Injil Matius. Kita saatnya sudah menginjak ke Matius 3 ayat 13 sampai 17 tentang Yesus dibaptis Yohanes. Oke, saya bacakan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Aku yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu jawab Yesus, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini kita mungkin banyak problem di negara kita, Indonesia, dengan adanya pandemi ini. Tapi berjalannya waktu, pandemi ini pun kita bisa lewati bersama-sama. Walaupun ada beberapa hal, saudara, yang mengganggu iman, sempat mengganggu iman kita, bahwa kita anak-anak Tuhan seakan-akan tidak berkuasa atas pandemi ini. Tapi saya percaya dan yakin peristiwa-peristiwa yang dialami oleh kita anak-anak Tuhan adalah peristiwa yang Allah inginkan juga. Banyak hal yang terjadi di luar perkiraan kita, saudara. Banyak yang nggak mungkin, yang biasanya Allah bekerja, tapi pada saat kita dibutuhkan, pada saat kita membutuhkan juga, Allah seakan-akan diam. Dari pembacaan kitab suci yang kita baca, saudara, kita renungkan. Ada peristiwa yang sangat menggugah hati saya. Ketika Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes ini, saudara, Yohanes sudah mencegah, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu Tuhan, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu jawab Yesus apa, saudara? Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggunakan seluruh kehendak Allah. Saudara yang terkasih, kita mungkin protes, mungkin apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis sama dengan kita. Kita ini nggak layak membaptis Tuhan. Tapi karena Allah yang mau, yang menggariskan itu Allah Bapa, dia mentaatinya. Apakah Tuhan Yesus bisa protes atau dan lain sebagainya kepada Allah Bapa? Bisa aja. Kan dia anak yang dikasih. Tapi Allah Bapa ingin Yesus dibaptis oleh orang. Bukan karena dosa, tapi karena kemauan Allah, kemauan Bapanya. Jadi tidak semua sesuatu yang baru itu, proses seperti itu, pembaptisan itu harus berdosa dulu. Ada kalanya nggak berdosa pun harus dibaptis. Dan kita anak Tuhan pun tanpa kita sadari kok sudah menjadi hamba Allah, menjadi pemberita Injil atau pengkhotbah. Ketika dibuat rendah, ketika dibuat turun derajatnya, seakan-akan itu penghinaan.
Padahal itu bagian dari rancangan Allah yang diberikan kita supaya apa? Supaya ketika Tuhan Yesus keluar dari air, maka rencana Allah berikutnya adalah turunnya Roh Kudus, lalu ada suara dari langit. Apa suara itu? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Tuhan Yesus nggak dibaptis, nggak akan terjadi hal seperti itu. Nggak akan ada Roh Kudus, tidak ada suara dari surga. Hal seperti itu, saudara. Kadang Allah itu ingin memberi kita surprise, tapi kita lebih pintar daripada Allah tanpa kita sadari. Padahal itu maunya Allah. Allah hanya ingin kita taat, tapi cenderung kita lebih pintar daripada Tuhan. Sehingga rancangan-rancangan Tuhan yang indah yang harusnya kita dapatkan itu hilang. Saudara lihat Tuhan Yesus, dia taat karena sudah diwahyukan oleh nabi-nabi dahulu bahwa Yesus akan dibaptis. Kata Tuhan Yesus, dia berkata, sepatutnya lah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kita perhatikan, menggenapkan seluruh kehendak Allah ada peristiwa yang luar biasa. Kita kadang nggak sadar bahwa kita ini kadang menggagalkan rancangan-rancangan Allah. Allah sudah bikin planning, kita yang nggak mau taat. Dan banyak peristiwa yang Allah nggak bisa memberi hal yang spektakuler kepada kita karena kita nggak taat, berontak. Tapi biarlah kita belajar, saudara, dari sini kita belajar. Pertama kita belajar bagaimana Yesus itu taat kepada Bapaknya. Dan berikutnya kita melihat ada pernyataan Allah tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Muncul pada saat bersamaan. Dan ini gak perlu diperdebatkan, saudara. Ini hanya iman. Bagaimana Tuhan menjadi tiga, tiga menjadi satu. Yang dibutuhkan ini adalah iman. Dan iman ini diberikan kepada anak-anaknya. Saya kira cukup firman Tuhan yang kita bahas pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kita, menguatkan kita, bertambah iman kita, sehingga firman Tuhan ini bisa kita renungkan bersama-sama. Terima kasih semuanya, selamat